Puji Tuhan, haleluya, shalom. Jumpa kembali dalam renungan hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan. Saya akan berbagi firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus. Dan perhatikanlah mereka, kata Paulus, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi selain Paulus, ada anak-anak Tuhan yang harus diperhatikan karena mereka menjadi teladan. Karena kehidupan rohani, karakter mereka. Nah, tema kita adalah memberi teladan. Keberadaan orang percaya atau orang Kristen di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang. Ya, menjadi terang. Menjadi terang berarti menjadi teladan dalam segala hal. Ya, perkataan, ya, sikapnya, tingkah lakunya, kasih, kesetiaan, ya, dan kesucian hidup. Itu sebabnya Paulus mengingatkan segenap jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Hati Paulus sangat sedih karena banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Artinya tidak menjadi berkat, ya, menamakan orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak jadi berkat, ya, dan menjadi seteru salib, meremehkan pengorbanannya di kayu salib, dan lebih memilih hidup menutup hawa nafsu, keinginan daging yang hasil dari pemikirannya yang tidak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia, kata Rasul Paulus. Nah, Filipi 3 ayat 19. Apa yang perlu diteladani dari Paulus? Kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Paulus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan nama Kristus yang telah mati bagi dirinya. Ya, kita lihat bahwa pengorbanan Tuhan itu untuk keselamatan orang, untuk selamat dan yang percaya kepadanya itu tuh luar biasa sekali. Nah, namun yang berkembang sekarang tidak usah lewat pribadi Tuhan. Asal kita berbuat baik, kita masuk surga. Itu kan keliru. Nah, saudara-saudara, ini yang sedang berkembang. Ini yang berbahaya. Pengajaran-pengajaran ini yang sangat berbahaya. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Nah, Kristus dengan nyata, kata firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 20-22. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudara-saudara, kalau mati akhir hidup, maka saudara-saudara, karena kita percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, beruntung karena kita diselamatkan. Tetapi kalau Tuhan kasih kita kesempatan, kasih kita waktu berkarir di dalam dunia sekuler, dan ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan. Sebab kesempatan tidak akan datang beberapa kali. Nah, makanya Paulus berkata, tetapi aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menjadi berkat. Ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan anak-anak Tuhan zaman sekarang, di mana banyak yang hidupnya justru menjadi batu sandungan lewat perkataan, karena merasa mungkin punya, ya, merasa diri hebat, jadi batu sandungan.
memuaskan keinginan daging yang lebih memilih sama dengan serupa dengan dunia ini. Padahal seharusnya kehidupan kita berbeda dan tidak serupa dengan orang-orang dunia. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi hidup Paulus hanya tertuju kepada Tuhan karena ia sangat mengasihinya dan mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari, ya, kita fokus. Di satu sisi kita berkarya di dunia, ya, tetapi di satu sisi yang paling terpenting adalah bagaimana kita tertuju, kehidupan kita, ya, tertuju kepada Tuhan, menjadi saluran berkat. Ya, saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan, ya, kita minta supaya Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita. Dan saya percaya kalau Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, kita akan menjadi saluran berkat. Kita memberi teladan, ya, kita menjadi panutan. Ya, saudara-saudara, kehidupan kita dirubah, dipulihkan. Kehidupan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak mampu dengan kekuatan, tetapi Roh Kudus yang ada. Sebabnya saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus mati buat keselamatan, jalan keselamatan buat saudara dan saya. Jangan terpengaruh dengan yang lagi viral sekarang. Nggak usah Yesus. Ya. Tetapi mari saudara-saudara, memang anak-anak Tuhan sekarang sedang diuji. Apakah dia tetap berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Hidup Paulus, ya saudara-saudara, hanya tertuju kepada Tuhan, ya, dan tetap dia mengasihi. Ada keseimbangan antara perkataan dengan perbuatan. Nah, kita sebagai anak Tuhan ada seimbang. Keseimbangan perkataan dan perbuatan. Ya sudah saudara, ada orang berkata, hanya berkata, perbuatannya enggak. Ngeritik, tetapi tidak menjadi pelaku. Tidak seimbang. Tidak hanya fasih bicarakan firman, namun juga mempraktekkan apa yang ia katakan supaya menjadi teladan bagi orang yang dimanapun berada. Jadi kita betul-betul meminta pertolongan Tuhan karena kita adalah manusia terbatas. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita juga hati-hati. Kalau kita keceplos ngomong, itu bukan berarti adalah sesuatu yang harus jadikan, oh itu dia seperti itu. Ada satu waktu kita keceplos bicara. Tapi Tuhan tahu hati kita, ya. Dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bila hidup kita tidak bisa menjadi teladan, berarti kekristenan kita gagal. Tapi kita tidak mau gagal, kita mau menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, yang berhasil untuk Tuhan dan untuk dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita semua. Dan itu ya doa saya, supaya Tuhan memberkati dan buat kita selalu berhasil. Puji Tuhan.